Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya lanjutkan materi matematika ekonomi yang kemarin sudah saya berikan, yaitu tentang fungsi konsumsi, fungsi tabungan, dan angka pengganda. Untuk hari ini saya lanjutkan ke pendapatan disposable atau pendapatan disposable atau menggunakan notasi pakainya YD. Apa sih pendapatan disposable atau YD ini? Kalau kita berbicara tentang pendapatan disposable, ini adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Dalam kasus ini misalnya kalau seorang pegawai negeri mempunyai pendapatan dari gaji yang diperoleh, pasti ada potongan dari gaji itu berupa pajak atau PPh pasal 21, misalnya adalah 20% atau 25%. Sehingga apa yang diperoleh dari pendapatan itu setelah pendapatan secara bruto dikurangi pajak, maka menjadi pendapatan yang sudah dikurangi pajak, itu adalah namanya YD atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Dalam hal ini adalah adanya pajak yang mengurangi pendapatan yang siap dibelanjakan. Pendapatan nasional itu merupakan suatu penjumlahan dari pendapatan semua sektor di dalam perekonomian. Misalnya ada sektor rumah tangga, konsumsi, ada sektor badan usaha atau investasi, dan ada sektor dari pemerintah atau BIS. Untuk pendapatan disposable ini kita harus bisa melihat variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi pendapatan disposable, apakah menambah atau mengurangi. Kalau untuk pajak jelas akan mengurangi pendapatan yang akan dibelanjakan. Untuk kasus ini maka yang harus Anda perhatikan bahwa ada variabel yang memperkecil pendapatan yang siap dibelanjakan, tapi ada juga variabel yang bisa memperbesar. Contohnya misalnya awalnya adalah kalau misalnya pendapatan nasional itu YD, tidak ada pajak, tidak ada transfer payment, maka YD sama dengan Y. Jadi semua pendapatan berarti itu adalah YD sama dengan Y. Tetapi jika ada pengenaan pajak, misalnya tadi dari pegawai negeri, maka YD adalah Y dikurangi pajak. Nah, ini adalah pajak berarti memperkecil jumlah pendapatan yang siap dibelanjakan. Tetapi kalau ada variabel yang memperbesar, yaitu istilahnya adalah TR. TR itu adalah transfer payment atau pembayaran alihan, yaitu yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, bisa berupa subsidi atau kalau sekarang misalnya dalam bentuk sembako, kalau zamannya Pak SBY dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT, itu justru akan memperbesar jumlah pendapatan yang siap dibelanjakan. Tetapi ada juga hal-hal yang perlu Anda ketahui berupa pembayaran-pembayaran khusus atau pembayaran alihan dari pemerintah, misalnya adalah tunjangan gaji ke-13 misalnya, kemudian ada tunjangan hari raya dan seterusnya, atau bantuan untuk misalnya ada korban bencana alam, itu merupakan transfer payment atau dalam hal ini adalah pembayaran alihan, di mana justru akan menambah jumlah pendapatan yang siap dibelanjakan, maka YD sama dengan Y plus TR. Kemudian kalau dua-duanya masuk, ada TX dan juga ada TR, maka pendapatan yang siap dibelanjakan Y min TX ditambah TR. Ini adalah merupakan bentuk dari apabila di dalam contoh kasus itu ada pajaknya, juga ada transfer payment-nya. Coba Anda bisa lihat di PowerPoint yang sudah Bu Retno berikan, di mana dalam hal tidak ada pajak maupun pembayaran alihan, YD sama dengan Y, Y-nya adalah pendapatan nasional, kalau ada pajak berarti YD min TX, kalau ada TR berarti YD plus TR, kalau dua-duanya ada adalah YD min TR min TX plus TR. Nah, untuk kasus ini juga mempengaruhi dari konsumsi yang kita keluarkan, yaitu bahwa konsumsi itu adalah awalnya C sama dengan C0 plus C kecil ya, C kecil, C-nya ini adalah awalnya adalah C, dalam hal ini C kecil kalikan Y. Karena dalam kasus ini kita tadi berkaitan dengan pajak, maka C sama dengan C0 plus C, P sama dengan C0 plus C YD. Demikian juga untuk
savingnya adalah S0 plus SYD. Jadi mengandung unsur ada YD-nya, tinggal tergantung apakah ada pajak atau tidak. Jadi dua-duanya otomatis nanti bahwa YD itu adalah karena kita tahu kalau kita misalnya bertransaksi, kita membeli barang-barang pasti biasanya ada pajaknya. Maka di sini untuk YD juga bisa diperoleh dari pertambahan atau C ditambah dengan S ya. Konsumsi juga ada pajak. Kalau kita misalnya membeli barang atau di matahari atau apa pasti ada pajaknya. Kemudian juga S juga tabungan kita dalam buku juga biasanya ada penarikan pajak. Nah, jadi sini adalah YD sama dengan Y plus S. Kemudian untuk contoh kasusnya adalah kasus 16. Coba Anda perhatikan di situ bahwa fungsi konsumsi masyarakat ditunjukkan oleh persamaan ya. Oleh persamaan Y sama dengan oleh persamaan C sama dengan 30 plus 0,80 YD. Nah, di sini ada YD-nya. Nah, sekarang dari kasus itu, ternyata jika pemerintah menerima dari masyarakat pembayaran pajak, ada TX sebesar 16. Kemudian di situ juga ada pemberian pada masyarakat berupa pembayaran alihan atau TR sebesar 6. Maka karena dua-duanya ada, kita harus menghitung persamaannya YD-nya dulu. YD sama dengan ya, YD sama dengan Y min TX plus TR karena dua-duanya ada. Kemudian ada informasi lain, pertanyaannya berapa besarnya konsumsi masyarakat seandainya pendapatan nasional pada tahun tersebut sebesar 200. Ada Y sebesar 200. Maka untuk mendapatkan karena Y-nya sudah diketahui 200, maka YD sama dengan 200 dikurangi 16 ditambah 6 diperoleh nilai YD-nya adalah 190. Kalau YD sudah diketahui, kita tinggal ditanyakan berapa konsumsinya, maka C sama dengan yang pertama tadi 80 plus 0,80 dikalikan 190 diperoleh nilai C-nya adalah sebesar 182. Ini adalah besarnya konsumsi. Kemudian juga ditanyakan lagi berkaitan dengan berapa tabungan nasionalnya. Maka E sama dengan tadi YD itu sama dengan Y plus C. YD sama dengan C plus S. Maka E sama dengan berarti YD dikurangi C. Dalam hal ini YD-nya adalah 190 dikurangi konsumnya 182, maka tabungannya adalah sebesar 8 ya. Itu adalah contoh kasus 16. Silakan Anda coba dipahami dan Anda pelajari, ada di PowerPoint. Nah, ini Bu Retno terangkan menggunakan perhitungan-perhitungan tadi sudah ada contohnya di kasus 16 ya. Kemudian untuk selanjutnya berkaitan dengan fungsi pajak. Apa sih pajak? Pajak itu adalah suatu penguatan secara paksa yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau undang-undang berlaku, bisa berupa nilai nominal tertentu atau spesifik, atau bisa berupa prosentase tertentu atau proporsional. Jadi pajak itu ada dua, yang berupa nilai nominal tertentu atau pajak spesifik yang sudah saya terangkan, biasanya itu adalah seperti pajak penjualan PPN. Tetapi untuk pajak yang berupa prosentasi tertentu atau proposal, itu bisa berupa yaitu misalnya pajak PPH atau pajak penghasilan, di mana prosentase dari pendapatan yang diterima. Untuk fungsi pajak sendiri, karena di situ ada kata-kata fungsi, berarti mengandung unsur adanya yang T0 dan TY, adanya koefisien dan adanya konstanta. Kata-kata fungsi ini mengandung unsur adalah di situ adanya konstanta sama koefisien.
Sehingga untuk pajak sendiri adalah dibuat bersamaan T sama dengan T0 plus TY. Maka T0 itu adalah pajak otonom, yaitu besarnya pajak yang tidak tergantung dari besar kecilnya pendapatan, sedang TY adalah besarnya pajak yang tergantung dari tingkat pendapatan. Tadi contohnya kalau T0 adalah pajak penjualan, sedangkan untuk yang TY adalah pajak penghasilan. Jadi kalau penghasilannya semakin tinggi, otomatis pajak yang akan eh, eh, ditarik juga semakin tinggi. Kalau digambarkan dalam sebuah kurva, maka bentuk kurvanya adalah seperti fungsi biaya. Jadi ada sumbu vertikal, ini ada sumbu horizontal, ini adalah misalnya adalah kaitannya dengan Y-nya, ini adalah T-nya. Maka yang pertama adalah T0. T0 itu adalah pajak otonom, yaitu ini adalah T0, kemudian ada TY. Ini adalah TY-nya, maka untuk T sama dengan T0 per Y ini adalah gabungan dari T0 dan TY. Kita ambil tarik garis ini yang sejajar dengan TY. Maka ini adalah T sama dengan T0 plus TY. Nah, ini nanti kalau dimasukkan dalam persamaan, kalau nanti misalnya ada YD, pajaknya adalah mengandung unsur adanya nilai konstanta dan ada koefisien, otomatis nanti akan berubah bentuk kurvanya. Ini bentuk fungsi pajak di mana mengandung unsur ada pajak otonom sama ada pajak yang proporsional atau pajak yang tergantung dari besar kecilnya pendapatan, ya. Ini secara gambarnya adalah seperti ini, ya. Maka Anda bisa nanti melihat bahwa ini seperti fungsi kalau dulu ada biaya tetap adalah masuk T0, biaya variabel adalah masuk yang seperti TY. Untuk selanjutnya ada fungsi investasi. Investasi itu biasanya kalau Anda perhatikan adalah penanaman modal untuk mendapatkan eh, keuntungan atau laba. Maka untuk kasus ini ada fungsi investasi, biasanya ini dihubungkan dengan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga ini adalah merupakan dalam hal ini adalah I kecil berkaitan dengan hubungannya dengan fungsi investasi tadi, yaitu ini fungsi investasi dalam hal ini adalah nanti hubungan antara tingkat suku bunga dengan investasi. Apa ini hubungannya? Kalau tingkat suku bunga itu rendah, maka investasi akan naik. Sebaliknya, kalau tingkat suku bunga itu naik, maka investasi akan turun. Kalau digambarkan dalam sebuah kurva, maka bentuknya seperti fungsi demand atau fungsi permintaan, ya. Jadi ini adalah fungsi demand itu seperti ini adalah nilai investasinya, ini adalah I kecilnya, ini adalah titik origin. Maka ini adalah bentuk kurva yang jika tingkat suku bunga di sini, maka otomatis ke bawah ini adalah tingkat investasinya. I0 misalnya, I0, maka ini adalah investasi 0. Kalau naik, tingkat suku bunga naik, maka investasi akan turun. Ini hubungannya berbanding terbalik. Ini I1, ini adalah I1. Jika tingkat suku bunga pada I0, maka I0-nya besar ada di sini. Tetapi kalau naik, tingkat suku bunga naik, maka investasi akan turun. Jadi hubungannya adalah berbanding terbalik. Nah, sehingga di sini bisa dituliskan bahwa untuk fungsi investasi, bahwa investasi itu adalah merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Atau dibuat I sama dengan ada investasi yang tidak tergantung dari tingkat suku bunga, tetapi ada investasi yang tergantung dari tingkat suku bunga. Sehingga dituliskan I sama dengan I0 min PI lah. Nilai atau tanda di sini adalah negatif, menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga dengan tingkat investasi adalah berbanding terbalik atau negatif. Nah, dengan demikian, kalau misalnya pada saat kondisi sekarang ini, tingkat suku bunga itu dapat dikatakan murah. Tetapi pada saat terjadi krisis moneter sekitar tahun 98 itu terjadi tingkat suku bunga yang sangat spektakuler karena terjadi krisis di mana ternyata jumlah uang yang beredar di masyarakat itu adalah besar, sehingga untuk menarik biar masuk ke tabungan, maka pemerintah melalui kebijakannya melalui Bank Indonesia membuat kebijakan tingkat suku bunga yang sangat spektakuler,
ya, sehingga tujuannya adalah untuk menyedot uang yang beredar di masyarakat sehingga harga tidak menjadi terlalu mahal. Ya ini sebaliknya, tetapi di saat ini tingkat suku bunga itu begitu rendah, bahkan ada program dari pemerintah yang namanya KUR, itu bunganya yang sangat rendah sekali. Tujuannya apa? Tujuannya biar investasi di masyarakat itu meningkat, ya, sehingga tingkat suku bunganya sangat rendah, harapannya investasi akan naik dan nanti tingkat pengangguran berkurang, pendapatan nasional juga akan naik. Untuk contoh kasusnya, coba Anda perhatikan contoh kasus di kasus yang ke-17, ya. Di situ sudah diberikan kasus informasi yang pertama tentang fungsi permintaan yang ditunjukkan oleh I sama dengan 250 dikurangi 500 I. Kemudian ditanyakan berapa besarnya investasi jika tingkat bunga bank sebesar atau setinggi 12%. Kalau I-nya itu 12%, maka tingkat investasi sama dengan 250 dikurangi 500 dikalikan 12%. Ini adalah 60, 250 dikurangi 60 sebesar 190. Tetapi ada pertanyaan berikutnya, berapa besarnya investasi jika tingkat suku bunga sebesar 30%? Ada I sebesar 30%, maka tingkat suku bunga adalah 250 dikurangi 500 kalikan 30%, ini adalah 150, ini adalah 100. Ini menunjukkan tingkat suku bunga dari 12 naik menjadi 30 menjadikan investasi turun dari 190 menjadi 100. Ini bahwa tadi hubungan antara tingkat suku bunga dengan investasi adalah berbanding terbalik. Nah, sekarang bagaimana menggambarkan kurva yang berkaitan dengan investasi tersebut? Caranya yaitu dengan cara penggal, yaitu contohnya adalah seperti ini, ya. Jadi kita tuliskan dulu bahwa I sama dengan yang pertama I sama dengan 250 dikurangi 500 I. Yang pertama, kalau I kecil itu 0, maka I besar adalah 0. Ini kalikan 0, 0, maka I besar adalah 250. Sekarang, kalau investasinya yang ini 0, berapa I kecilnya? Maka ini adalah 0, ini pindah ruas menjadi 500I. 500I sama dengan 250, maka I sama dengan 0,5. Nah, dari contoh ini kita bisa membuat gambar kurvanya sebagai berikut, ya. Ini adalah tingkat investasinya, ini adalah tingkat suku bunganya. Yang pertama ini 250, misalnya ini 100, ini 200, ini adalah 300, ya. Skalanya adalah seratusan, ini adalah 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 misalnya. Maka kita akan menuliskan, kalau I kecil itu 0, maka adalah nilai investasinya adalah I kecil itu 0 adalah 250 di sini, misalnya 250. Yang kedua, apabila I yang besar itu adalah 0, ini adalah 0,5 di sini. Melalui dua titik ini kita hubungan dengan garis lurus. Nah, ini adalah bentuk I sama dengan 250 dikurangi 500I. Sekarang, tadi ada tingkat suku bunga sebesar 12%. Ini adalah 0,1, ini adalah 0,2, ini adalah 0,3, ini adalah 0,4. Maka 0,1 kira-kira di sini. Kita akan menuliskan berapa tingkat investasi pada saat nilai I kecilnya adalah 12%, maka ini adalah investasinya sebesar 190. Yang kedua, apabila tingkat suku bunga itu 30, 30 itu di sini. Kita tarik yang bersesuaian, kita lanjutkan, maka ke bawah, maka I-nya adalah sebesar 100. Ini bentuk kurva yang berkaitan dengan hubungan antara tingkat suku bunga dengan investasi, ya. Jadi ini seperti ini, kita bisa buat gambar kurvanya dengan melihat bawah ini misalnya, yaitu bahwa setelah kita lihat di situ ada
angka-angka yang menunjukkan bahwa ada nilai sebesar 100, ada 190, ada 250 ya. Ini berkaitan dengan angka yang sudah dituliskan dalam kasus ini yang berupa adalah bentuknya adalah kurva seperti ini ya. Ini bentuk kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga dengan investasi. Yang selanjutnya berkaitan dengan gambar kurva ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini ada bentuk yang menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga dengan investasi dengan angka-angka sebagai untuk selanjutnya ya, yaitu tentang fungsi impor. Apa sih impor? Impor itu pasti sudah tahu bahwa suatu negara kalau melakukan hubungan dengan luar negeri pasti ada ekspor sama impor, ditunjukkan oleh ekspor dan impor. Kalau kita mendatangkan barang dari luar negeri berarti kita impor. Kalau kita mengirim barang ke luar negeri berarti kita ekspor. Berarti ada kalau kita mengirim dana kalau kita mengirim barang ke luar negeri ada ekspor maka berarti ada devisa yang masuk ke negara kita. Sebaliknya kalau kita impor berarti kita mendatangkan barang dari luar negeri, berarti ada dana kita yang keluar ke negara lain yang melakukan transaksi dengan kita, yaitu berupa tadi ekspor dan impor. Nah, impor ini dihubungkan dengan besarnya pendapatan nasional, di mana kalau pendapatan nasional suatu negara itu naik, maka otomatis impor pun akan naik. Untuk negara kita, termasuk negara yang sedang berkembang, maka kecenderungannya adalah membeli barang-barang modal. Misalnya kalau sekarang ini misalnya roda 2 digunakan untuk mencari misalnya penghasilan usaha seperti Gojek atau Grab itu adalah merupakan barang modal. Demikian juga mobil digunakan untuk rental untuk melakukan kegiatan yang berupa mendatangkan keuntungan itu merupakan barang modal ya. Kemudian juga alat-alat yang sangat besar, yang berat misalnya kita belum mampu misalnya untuk panen itu misalnya ada juga yang digunakan untuk alat-alat mesin yang ada di perusahaan-perusahaan pertenunan itu sebagian besar adalah kita impor dari luar negeri. Kalau impor seperti itu berarti maka ada dana kita yang lari ke luar negeri yang banyak sekali dan negara kita kebanyakannya adalah impornya berupa barang-barang modal. Jadi hubungan antara ini adalah fungsi impor. Fungsi impor ini berarti mengandung unsur seperti tadi, ada konstanta, ada koefisien. M0 ditambah dengan MY. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan dulu bagaimana sih hubungan antara pendapatan nasional dengan impor. Kalau pendapatan kita naik, maka impor juga akan naik. Nah, ini menunjukkan bahwa negara berkembang ini biasanya marginal propensity to consumption-nya sangat tinggi, kecenderungan untuk konsumsinya sangat tinggi, maka mengakibatkan barang-barang impor yang ada di negara kita itu banyak sekali. Kita menjadi lahan yang empuk bagi para eksportir untuk mengirim barangnya ke dalam negara kita. Ya, jadi di sini bahwa ini adalah untuk M0 itu adalah besarnya impor yang tidak tergantung dari besar kecilnya pendapatan nasional. Tapi kalau MY adalah besarnya pendapatan. Ini M ini adalah marginal propensity to impor, di mana kalau semakin besar Y-nya, maka impornya pun akan semakin besar. Ini hubungan adalah korelasinya positif. Kalau digambarkan dalam sebuah kurva, kurvanya adalah seperti ini. Ini adalah misalnya Y-nya, ini adalah M-nya, maka ini adalah fungsi dari MY-nya. Ini adalah merupakan bentuk dari kurva yang menunjukkan hubungan antara Y dengan M adalah hubungannya berbanding lurus atau searah atau positif. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat kasus 18. Kasus 18 ini menunjukkan bahwa di situ ada fungsi impor di mana ditunjukkan ada M0, ada MY. Kita bisa lihat di situ bentuklah persamaan impor jika diketahui impor otonom. Impor otonom itu M0 itu sebesar 25. Kemudian marginal propensity to impor ini adalah M kecil adalah 0,05.
maka M sama dengan M0 plus MY. Ini maka M sama dengan 25 plus 0,05 Y. Ini tanda positif itu yang menunjukkan hubungan antara Y dengan M adalah positif. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa nilai impornya jika pendapatan nasional sebesar 600? Kalau ada Y sebesar 600, berapa impornya? Maka kita masukkan M sama dengan 225 tambah 0,05 dikalikan 600. Ini ketemunya 30 ditambah 25 adalah 55. Ya, ini bawah dengan adanya pendapatan 600, maka ternyata impornya adalah 55. Kemudian kalau saya tambah lagi, kalau pendapatannya itu meningkat menjadi misalnya 1000, berapa nilai impornya? Nah, kalau misalnya ada Y sebesar misalnya Y sebesar 1000, otomatis kita masukkan ke dalam persamaan M sama dengan 25 plus 0,05 kalikan 1000, maka ini adalah 50 ditambah 25, impor menjadi 75. Ini menunjukkan dari 600 ke 1000 meningkat, impornya meningkat dari 55 menjadi 75. Nah, sekarang bagaimana menggambarkan kurvanya? Untuk kurva ini sama seperti tadi, kita harus membuat dengan cara penggal atau dengan cara yang salah satunya dinolkan dulu, baru kita menggambarkan kurvanya. M sama dengan 25 ditambah 0,05 Y. Kalau Y-nya yang 0, Y0 berarti ini kalikan ini 0, Y sama dengan 0, maka M besar sama dengan 25. Selanjutnya, kalau Y-nya ini dibuat 0, M-nya sekarang yang 0. M sama dengan 0, berapa Y-nya? Pindah ruas ini. Ini 25 menjadi min 25 dibagi 0,05, maka ketemunya adalah min 500. Ini kita baru bisa menggambarkan bentuk kurvanya, di mana bentuk kurvanya adalah melihat dari ini. Tadi saya masukkan kalau ini tadi Y-nya adalah yang menjadi 1000, berapa nilai M-nya? Ini saya tuliskan di bawahnya saja. Kalau misalnya ada Y sebesar 1000 tadi, maka ternyata M-nya adalah sebesar 25 ditambah 0,05 kalikan 1000, ketemunya adalah 75. Nah, sekarang saya akan mencoba menggambarkan kurva yang sudah kita buat nilai dibuat tangan penggal tadi ya. Yaitu ini adalah sumbu vertikal, ini adalah sumbu horizontal. Ini adalah Y-nya, ini adalah tingkat impornya. Ini adalah 0. Yang pertama, kalau Y itu 0, Y0, ini misalnya M25 di sini. M25. 25. Atau saya ganti aja karena biar 25 misalnya. Kemudian yang berikutnya, kalau yang kedua, kalau misalnya M-nya yang 0, maka ini min 500. Min 500 itu arahnya negatif, berarti sebelah kiri. Ya. Ini saya hapus saja. Ya, untuk menggambarkan kurva ini aja. Ini adalah misalnya min 500-nya di sini. Ini maka ini misalnya min 500 ini. 500 ini dibuat agak aja. Ini adalah 500 misalnya. Yang sini min 500. Ini juga dibuat skala sama, ini adalah min 500. Ini adalah 500. Maka melalui dua titik ini kita hubungkan. Ini tadi yang 25. Ini adalah bentuk kurvanya yang berkaitan dengan bentuk adanya
Persamaan tadi gambar kurvanya adalah sebagai berikut. Ya, ini adalah yang M sama dengan 25 plus 0,05Y. Tadi kalau pendapatannya adalah 600 misalnya, ini berarti 100, 200, 300, 400. Nah, maka 600 misalnya di sini. Maka kita tinggal tarik ke atas saja. Ini 600, kita tarik ke atas melalui titik, melalui tadi yang berkaitan dengan M sama dengan. Nah, ke samping itu berkaitan dengan nilai impornya. Yang besarnya adalah misalnya tadi 55. Ini yang pertama. Kemudian ada Y sebesar 1000. Atau misalnya apa? Tinggal di sini aja diurutkan ke atas nanti untuk Y-nya yang 1000 maka ternyata nilai impornya adalah 75. Ya, misalnya ini kalau saya buat yang 800 boleh misalnya berarti di sini misalnya ini adalah 700, 800 ya. Kalau ini nanti kalau 1000 berarti di sini. Ini 1000 tinggal tarik ke atas yang bersesuaian dengan urutannya ini ya. Ini 1000 misalnya. Ini adalah tadi untuk 1000. Maka bisa ditarik ke samping itu adalah nilai dari impornya yang besarnya adalah menjadi Rp75.000. Rp75.000. Ini adalah bentuk kurvanya ya. Jadi ini bentuk kurva yang menggambarkan antara pendapatan dengan tingkat impor dari suatu negara ya. Jadi ini misalnya 600, ini adalah bentuk kurvanya yang sudah saya kasih titik-titik terputus-putus. Yang kedua, ini adalah bentuk kurvanya untuk nilai M-nya dikasih titik-titik. Ini kalau tadi pada saat 600 adalah 55, pada saat 75 ternyata ini adalah pada saat itu adalah nilai Y-nya adalah sebesar Rp1.000. Ini adalah bentuk kurva yang berkaitan dengan nilai-nilai dari fungsi impor. Ya, ini adalah saya kira untuk fungsi impor ini saya cukupkan dulu untuk yang materi berkaitan dengan fungsi impor ya. Kemudian nanti setelah ini saya lanjutkan lagi tentang fungsi tentang